Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketua Astika Anggrasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fenomena yang sedang ramai di Indonesia, yaitu fenomena pay later effect, di mana daya beli tampak meningkat tetapi tabungan justru menurun. Layanan pay later pada dasarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli barang atau jasa tanpa harus membayar secara langsung. Sekilas, sistem ini terlihat praktis dan membantu, terutama di era digital yang serba cepat. Namun, di balik kemudahan itu ada dampak ekonomi yang cukup serius. Banyak masyarakat yang menjadi lebih konsumtif dan kurang memperhatikan keseimbangan keuangan pribadi. Menurut laporan CNBJ Indonesia Januari 2025 yang mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, penyaluran pinjaman digital termasuk layanan pay later telah mencapai lebih dari 80 triliun rupiah per bulan, atau meningkat sekitar 18% dibanding tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% pengguna pay later merupakan masyarakat berusia 21 hingga 35 tahun, dan sebagian besar penggunaannya bukan untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha, melainkan untuk kebutuhan konsumtif seperti belanja online, makanan, dan hiburan. Kemudian, Kompas.com pada Februari 2025 yang merujuk pada laporan Bank Indonesia mencatat bahwa indeks keyakinan konsumen atau IKK masih berada di atas 120 poin. Angka ini menunjukkan masyarakat masih merasa optimis terhadap kondisi ekonomi. Namun, di sisi lain, rasio tabungan terhadap pendapatan mengalami penurunan sekitar 2,5% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, hasil survei Kata Data Insight Center dan Populix pada Maret 2025 yang dilansir oleh kontan.co.id menyebutkan bahwa 72% responden di Indonesia pernah menggunakan layanan pay later. Sebanyak 47% diantaranya mengaku cicilan pay later sering mengganggu pengeluaran bulanan mereka dan 28% lainnya menyesal karena bunga dan dendanya yang tinggi. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai ilusi daya beli. Masyarakat merasa mampu membeli lebih banyak barang, padahal kemampuan finansialnya tidak benar-benar meningkat. Sebenarnya, mereka hanya memindahkan beban pembayaran ke masa depan. Hal ini menyebabkan konsumsi jangka pendek meningkat, tetapi kestabilan keuangan jangka panjang justru terganggu. Dalam jangka panjang, jika perilaku seperti ini terus berlangsung, resiko gagal bayar dan tekanan terhadap kondisi keuangan rumah tangga akan semakin besar. Dari sisi makroekonomi, fenomena pay later effect juga dapat menimbulkan kekhawatiran. Meningkatnya konsumsi berbasis utang tanpa diimbangi dengan pertumbuhan, pendapatan dan tabungan dapat menurunkan rasio tabungan nasional serta meningkatkan rasio utang rumah tangga terhadap produk domestik bruto. Jika hal ini dibiarkan, bisa berdampak terhadap kestabilan ekonomi nasional di masa mendatang. Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia kini semakin gencar melakukan edukasi dan kampanye literasi keuangan digital. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami cara menggunakan layanan keuangan digital, termasuk pay later, secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih bijak dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Gunakan pay later hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting dan mendesak, bukan untuk memenuhi keinginan konsumtif semata. Sebagai pengguna, kita juga perlu menanamkan kesadaran bahwa kemudahan transaksi bukan berarti kemampuan finansial kita ikut meningkat. Mengatur pengeluaran, membayar tepat waktu, serta menabung secara rutin tetap menjadi kunci utama untuk menjaga kestabilan keuangan pribadi. Dengan begitu, layanan pay later bisa menjadi alat bantu yang bermanfaat, bukan justru jebakan yang menjerumuskan kita ke dalam utang konsumtif. Sebagai pengguna, kita juga perlu menanamkan kesadaran bahwa kemudahan transaksi bukan berarti kemampuan finansial kita ikut meningkat. Mengatur pengeluaran, membayar tepat waktu, serta menabung secara rutin tetap menjadi kunci utama untuk menjaga kestabilan keuangan pribadi. Dengan begitu, layanan pay later bisa menjadi alat bantu yang bermanfaat, bukan justru jebakan yang menjerumuskan kita ke dalam utang yang konsumtif. Sebagai kesimpulan, fenomena pay later effect menunjukkan bahwa kemajuan teknologi finansial membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, pay later memberikan kemudahan dan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Namun, di sisi lain, jika digunakan secara berlebihan, layanan ini dapat menurunkan daya beli real, meningkatkan beban utang, dan menurunkan tingkat tabungan nasional. Oleh karena itu, mari kita gunakan layanan keuangan dengan bijak, selalu menimbang kemampuan finansial sebelum bertransaksi, dan tetap menjaga kebiasaan menabung sebagai pondasi stabilitas ekonomi pribadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita tentang fenomena ekonomi di era digital. Bye-bye.